A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kehidupan ini ada saatnya kita bahagia. Ada saatnya mungkin kita agak sedikit kesulitan. Ya, hidup itu bagaikan roda yang berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi Masya Allah. Tapi dalam kondisi apapun ya, kita sebagai hamba Allah ini harus selalu mengingat yang namanya pemilik kita, pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya di hari ini. Temanya adalah ingat Allah saat sulit, Allah akan ingat. Ingat Allah saat senang, Allah akan ingat kita saat kita sedang sulit. Masya Allah. Balik. Gimana tuh? Coba ulang. Ingat Allah saat sulit. Ingat Allah saat senang. Dan Allah akan ingat kita pada saat kita sulit. Jadi ingat Allah saat senang. Saat senang harusnya. Oh gitu. Saat sulit Allah yang akan ingat kita. Jangan baca yang itu salah tulisannya. Komanya Ustaz, komanya. Iya. Ingat Allah. Ingat Saat Allah. sulit Allah ingat kita. Bukan. Ingat Allah saat senang. Saat sulit Allah akan ingat kita. Oh gitu. Yang paling tebak Ustaz Anas. Coba. 1, 2, 3. Ingat Allah di saat kita senang, maka Allah akan ingat kita di saat kita sulit. Harusnya pakai maka. Itu salah tulisannya. Ini yang benar. Oh, gitu. Bapak ingat itu. Ya berdebat gara-gara ini doang. Gara-gara kreatif kita salah ketik. Ya Allah. Masya Allah jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ya luar biasa ya. Kalau kita bicara masalah tentang sedekah. Ini kadang-kadang kita ini suka berat sedekah di saat kita sedang kesusahan. Tapi ternyata ini Masya Allah salah satu amalan terbaik ya. Adalah memberikan sedekah saat sempit. Nah atau mungkin saat kita sedang mepet-mepetnya uang. Nah ini penjelasannya bagaimana Ustadz Maulana? Kenapa itu adalah sedekah yang terbaik? Mohon izin penjelasannya. Aduh Masya Allah tabarakallah Ustaz Anas. Kangen kita ini. Dan Ustaz Sam alhamdulillah udah pulang Ustaz. Udah pulang? Udah ya alhamdulillah. Udah pulang juga Ustadz? Udah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di penghujung tahun 1443 Hijriah di akhir bulan yakni bulan Zulhijjah, semoga kita mempersiapkan diri kita untuk lebih baik lagi untuk di tahun yang akan datang. Nah, menarik sekali tema kita hari ini karena berbicara dikala kita sulit, bagusnya ingat Allah. Kenapa? Nanti Allah akan mengingat kita dikala kita senang. Nah, berbicara tentang bersedekah. Kebalik ya? Ya kebalik. Kebalik. Pak. Ingatlah Allah di saat senang. senang. Nanti Allah Pada saat akan kita mengingat susah. kita pada saat kita sulit. Betul, iya. Karena banyak orang terlena. Dikala dia punya duit, dikala dia sempit. Justru bersedekah di saat sempit akan Allah lapangkan rezeki kita. Nih, kenapa seperti itu? Karena sedekah yang luar biasa dikala kita sempit. Kalau dikala orang berlebih, itu pasti dia akan gampang bersedekah, mudah bersedekah. Tapi yang luar biasa kadang-kala orang perhitungan. Nih kejadian baru-baru ini di saat pandemi. Ini luar biasa. Tidak ada orang tidak sulit pada saat itu. Masih ada sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah sudah melandai. Sudah alhamdulillah sudah bisa kita
new normal. Alhamdulillah. Makasih banyak pemerintah yang luar biasa genjot-genjotnya untuk vaksin 3 dan sebagainya. Yang 3M itu sampai 5M, Masya Allah. Nah, terima kasih banyak. Dan ternyata di saat kita sulit, di saat pandemi, disitulah kita lihat. Ingat, bersedekah di saat sulit itu adalah sedekah yang paling tinggi pahalanya. Kenapa? Karena tinggi ganjaran. Kenapa bisa? Karena kata Nabi, 1 dirham di saat engkau sulit engkau bersedekah bisa jadi mengungguli 1000 dirham. Kenapa? Karena bisa jadi dia cuma punya 2 dirham. Berarti kalau dia bersedekah 1 dirham, berarti berapa persen itu? 50. 50%. Jikalau ada orang bersedekah 1000 dirham, bisa jadi dia punya 100.000. 100.000 dirham. Betul. Berarti dia cuma bersedekah 1%. Berarti bisa jadi ketika kita sulit, di saat itulah kita bisa berbagi, di saat itulah sedekah itu adalah derajatnya lebih tinggi. Maka ini mempunyai pengharapan keridhaan daripada Allah, mencuri perhatian Allah. Maka pada saat inilah orang-orang ini akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Maka Allah akan membantu kita dan meluaskan rezeki kita. Amin. Setidak-tidaknya gini, coba kita pahami sedikit, mohon maaf tanpa menggurui. Membuat hati kita jadi lapang. Bisa untuk berbagi karena ikut merasakan penderitaan orang. Makanya belajar untuk merasa empati itu harus diawali dengan berpuasa. Masya Allah. Kenapa? Merasakan lapar. Betul, merasakan apa yang orang susah rasakan. Kan Baru iya. kita berasa tuh gimana Iya. tuh ya. Gimana rasanya? Iya, kalau cuma ngomong doang mah ya semua orang juga bisa ngomong ya. Kayaknya teman tetangga kita butuh. Kita lagi begini, kita lagi kekurangan. Pasti dia lagi kekurangan. Kita aja yang begini ini kekurangan. Benar. Bagaimana dengan yang seperti mereka? Betul. Jadi timbul empati Masya yang luar Allah. biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Banyak juga yang bilang sama saya, Mas Fadli katanya gini loh. Emang bener ya katanya. Kalau seandainya kita nolong saudara atau orang atau teman yang membutuhkan uang dan meminjamkan uang ke mereka. Katanya nanti Allah itu akan menjauhkan kita dari yang namanya kebiasaan berhutang. Nah kita mau nanya nih sama guru kita pemilik daerah sini nih, Guru Mampang. Iya, Ustadz Anas yang udah lama gak mampir. Ya, Mohon izin. Akamsi. Akamsi, anak kampung sini. Tafadhol Ustadz. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Ahmad Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tadi ada sebuah pertanyaan yang begitu indah. Bila seorang itu memiliki hutang, ya, kemudian kita bantu meminjamkannya, apakah juga nanti kebiasaan hutang kita akan terhindar dari sifat-sifat suka berhutang? Kalau kita melihat ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam bahasa sini Allah mengatakan ayo kita saling membantu dalam berbagai macam kebaikan. Di sini tidak menghitung kepada satu hal saja, apa saja dalam bentuk, apalagi dalam persoalan orang yang sedang membutuhkan. Maka ada satu cerita ketika Rasulullah berangkat Isra dan Mi'raj, ya, ra'aitu lailatan usriya bi, kata baginda Nabi, ala babil jannah. Nabi melihat di ada pintu surga, di situ tercantum as-sadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi samaniyati asyara. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, sedekah 10 kali lipat. Tapi kenapa kalau meminjamkan orang itu 18 kali lipat? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia bersedekah bisa jadi orang yang diberikan itu sedang perlu ataupun tidak perlu. Tetapi ketika dia meminjamkan, pasti orang yang meminjam sedang ada hajatnya. Sehingga Nabi mengatakan, man naffasa an kurbatin min kurabid dunya. Barang siapa yang memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan saudaranya, dari kesulitan dunia,
maka Allah akan memberikan kemudahan buat kita nanti pada yaumil qiyamah. Jangankan kepada perasaan atau perbuatan dunia, di akhirat saja sudah dapat jaminan dari Allah ketika kita hidup suka membantu orang lain, apalagi meminjamkan orang lain. Nah kemudian juga Nabi juga menegaskan, kalau seandainya kita sering membantu saudara-saudara kita, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa melindungi kita dalam berbagai macam bentuk karena bahasanya umum. Ya, kalau bahasanya umum, maka apapun kalau kita melindungi saudara kita, yakinlah Allah pasti akan melindungi kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya berharap, ayo kalau memang ada kawan kita yang sedang membutuhkan, berikan. Cuman juga kita lihat nih Ustaz nih, kadang-kadang kan yang minjem, kadang-kadang nggak perlu dia pinjam juga. Ya, buat kemewahan Nah, takutnya. Sebetulnya yang dimaksud dengan berhutang di sini, ketika dia tidak bisa membayar, ketika dia ada keperluan kemudian kemana lagi dia harus berharap. Di sini baru kita pinjamkan. Bukan, nih saya mau nambah mobil satu lagi, Bang Padli pinjam duit. Oh, ya Wah, Allah. itu bukan semacam itu. Iya. Ya, jadi bahasa hutangnya bukan begitu. Maka yang perlu kita pahami di saat orang-orang yang sedang membutuhkan, ini kita bantu. Insya Allah kebiasaan hutang kita pun akan terhindar. Amin ya Allah ya Rabbi. Begitu. Jadi begitu Ustadz ya. Iya. Jadi kita juga ngelihat juga siapa yang mau minjem. Giliran dia mau minjem ya kan dia mau beli mobil sport. Kita aja belum punya. Iya. Ente mau beli gitu ya kan. Kurang asem loh gitu ya katanya. Kita baru bisa mensupport. Iya Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Makasih Ini banyak. bukan mobil sport, tapi support. Support. Baru bisa support doang. Support ya. Saya support banget kalau Ustadz Maulana beli mobil. Beli mobil baru. Kita lanjut lagi nih jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Salah satu hal dalam mengingat Allah ini adalah kita berdoa. Biasanya kalau kita pengen sesuatu, ada hajat, mungkin kita kesulitan atau kita mau minta petunjuk sama Allah, kita biasanya berdoa. Tapi banyak orang yang berdoa, udah mengingat Allah dalam doanya, tapi doanya nggak dikabul-kabulin. Nggak diijabah doanya Ustadz Syam. Nah ini apa yang salah nih? Apakah doanya salah, ya kan? Kepanjangan, kependekan, apa kesedengan atau bagaimana nih Ustadz Syam? Mohon izin tafadhol nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Anas, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kalau dikatakan berdoa yang salah. Berdoa yang salah ketika seseorang berdoa dan meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoanya adalah berdoa yang benar. Selama orang itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya adalah meminta yang benar. Sebagaimana ia sering sebutkan di dalam salatnya, menjadi sebuah rukun salat ketika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami meminta tolong. Maka selama orang tersebut, selama hamba tersebut meminta tolong dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang salah ketika dia berdoa. Maka doanya adalah doa yang benar. Yang kedua, ketika seorang berdoa kalau dikatakan ataupun dipertanyakan bagaimana sih sebenarnya adab yang baik, maka adab seorang yang baik ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama memperhatikan apa yang ada di dalam tubuhnya. Seseorang pernah menangis lalu ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya melihat orang itu telah menangis. Saya lihat orang itu telah meraung-raung di tengah padang pasir, di tengah terik matahari. Kapan Allah akan mengabulkan doanya?" Maka Nabi SAW pun menjawab dengan sabdanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya sedangkan pakaiannya adalah daripada yang haram, isi tubuhnya pun adalah daripada yang haram, makanannya pun adalah yang haram, maka ia tidak dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang berdoa hendaklah ia memperhatikan dulu apa yang terkandung
terkandung di dalam tubuhnya. Adapun kalau terlanjur, Ustadz saya ini baru hijrah, saya ini baru taubat, saya tahu banyak makanan haram yang telah masuk ke dalam tubuh saya, maka bertaubatlah, kembalilah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar dulu karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Yang kedua, menghadap kiblat sembari mengangkat tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Allah malu ketika melihat hambanya menengadahkan tangannya menghadap ke langit, lalu Allah tidak memberikan apa yang ia minta. Maka angkat tangan kita sembari menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memulainya dengan bersuci. Kita mau minta kepada manusia, kita mau minta kepada atasan, sungguh tidak etis ketika kita tidak bersuci terlebih dahulu atau kita tidak menggunakan pakaian yang baik. Gini kita mau minta kepada pemilik dunia dan akhirat, pemilik segala-galanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mulakan dengan bersuci, minimal berwudu, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagimu ya Allah. Kemudian lanjutkan dengan salawat kepada baginda Nabi SAW. Menyebut-nyebut kekasihnya. Lalu tutup juga dengan salawat dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan urutan seperti ini, mudah-mudahan yang diajarkan oleh para ulama kita menjadi suatu pengingat bahwa ternyata meminta itu sebenarnya benar-benar aja ketika meminta kepada Allah. Namun ketika kita melengkapinya dengan apa yang diajarkan ulama kita, insya Allah lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi ada adabnya. Ada adabnya. Sebelumnya, dan juga kita kadang-kadang kalau lagi seneng, kayak contoh saya kan seneng nih syuting. Berarti saat saya seneng lagi syuting, saya langsung minta sama Allah, saya berdoa, saya sholat. Ya. Lah. Li, kan kita masih syuting. Ngapain gelar sejadah? Iya ini. Tadi kan dibilangin sama guru-guru kita, kalau kita lagi seneng, saya kan seneng syuting, Iya. ya kan? Terus ingat Allah, Tuh. ya saya harus nyiapin waktu dong, saya sholat dulu kalau gitu sebentar saya mau berdoa habis itu. Wah, Masya Allah. Ustaz Anas, Ustaz Iya. Sam, kayaknya ini Mas Padli mau dipuji satu Indonesia. Karena dilihat ya. Mau dilihat kalau dia Aduh, itu gimana suka sih? ingat Allah. Tadi dibilangin katanya kalau lagi seneng harus ingat Allah. Terus sekarang saya lagi mau mengingat Allah, lagi seneng dibilang ria. Ah, gak jelas ini gimana Tapi sih? kan nggak begitu juga. Mau kemana nih? Ya. Oh, dia ngambek lagi. Li. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Sebentar kita bahas lagi ya. Iya. Tetap di Islam itu. Jamaah. Alhamdulillah. Li, tunggu Li.